Bookstagram itu membuat aku membeli lagi kembali buku ini gitu. Hello book besties, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku mau kasih tau kalian buku-buku apa aja lagi-lagi yang buat aku teracuni, tapi ini versi bookstagrammer. Jadi para bookstagrammer atau teman-teman bookstagrammer itu hebat-hebat ya meracuninya. Jadi kayak gara-gara lihat postingan review mereka itu aku jadi langsung beli juga buku ini gitu. Sebelumnya aku udah pernah buat versi BookTok dan juga Booktuber di sini, atau nanti di deskripsi lah aku kasih linknya gitu ya. Nanti kalian bisa nonton di sana setelah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram aku @fatimoin, karena di sana itu aku ngupload bookies konten yang nggak aku upload di sini, jadi lebih eksklusif aja gitu. So sebelum kita videonya, pastikan kalian duduk manis, jangan lupa cemilan dan air putih. Without any further ado, mari kita langsung ke video. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Bookstagram itu membuat aku membeli lagi kembali buku ini gitu. Sebelumnya kemarin aku udah buat yang versi aku beli buku ini akibat nonton booktoker dan juga nonton para booktuber gitu ya. Di linknya nanti aku ditaruh di deskripsi gitu. Buku yang pertama adalah Illuminae Files. Ini tulisnya Amy Kaufman dan juga Jay Kristoff. Waktu lagi penerbitan buku ini, waktu lagi launching buku ini, itu kayak hype banget gitu ya, dan kayak gak sabar banget pengen baca dan dapetin buku ini gitu loh. Karena banyak juga selain para bookstagrammer, para booktuber juga satunya Kak Maggie yang merekomendasikan dan highly recommend buku ini untuk kita baca, karena buku ini menyajikan beberapa format yang tidak ada di buku lain. Jadi kayak formatnya tuh lebih beda aja dan lebih terasa nyata gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan dan laki-laki. Dia tuh kayak satu sekolah gitu yang bernama Katie dan Ezra. Mereka itu pacaran tapi sudah putus ceritanya. Nah suatu hari bumi tempat dia tinggal gitu, kayak atau kota atau negara atau apalah gitu ya, diserang oleh alien. Jadi intinya ada yang menyerang bumi, menyerang negaranya, sehingga mereka itu harus survive. Nah yang bikin ngeselinnya adalah kan mereka kan lagi ceritanya musuhan gitu ya, dalam arti mereka kan udah habis putus dan kayak lost contact gitu, tapi di sisi lain mereka tuh harus bersama demi menyelamatkan bumi kayak gitu. Jadi lebih serunya tuh di situ. Dan waktu itu memang jujur aku pertama kali baca ini kurang serak sih sebenarnya, tapi kayak dan sempat di NF, tapi aku berusaha untuk baca, tapi ya ternyata buku ini juga lumayan seru sih. Jadi kalau misalkan kalian mau baca buku yang high fantasi yang bener-bener gimana ya, banyak banget konflik-konflik yang mungkin di luar nalar gitu, tapi tetap ada logikanya. Buku ini highly rekomendasi buat kalian baca. Oke, buku yang kedua judulnya The Kite Runner, karya Khaled Hosseini. Buku ini emang banyak banget yang direkomendasikan oleh para bookstagrammer, apalagi bookstagrammer luar gitu ya. Di sini banyak banget yang merekomendasikan, dan salah satu teman aku juga dari India juga merekomendasikan buku ini, karena buku ini tuh emang bagus sih menurutku, karena di dalam buku ini tuh terdapat kayak tragedi yang memilukan hati dan bikin sedih gitu. Buku itu menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bersahabat bernama Amir dan Hasan. Mereka ini kayak bersahabat sejak kecil, tapi salah satu dari mereka tuh berkhianat. Jadi kayak ada salah satu mereka itu tidak saling mendukung atau gimana gitu ya. Aku sebenarnya masih setengah baca buku ini, masih di endingnya itu belum tahu gimana gitu. Nanti aku bakal baca lagi. Dan menurut aku buku ini tuh sejauh yang aku baca tuh bener-bener keren. Penggambaran bahasanya juga bagus, latar belakang dan karakternya juga jempolan. Jadi kalau kalian mau buku yang ada tragedi-tragedinya dan bersetting di negara konflik, buku ini tuh cocok banget buat kalian baca.
Selanjutnya buku Hush Little Baby karya Anggun Prameswari. Nah ini tuh buku yang berkali-kali juga aku rekomendasiin ke kalian. Buku ini akibat beberapa postingan teman-teman bookstagrammer yang merekomendasikan buku ini, ya udah langsung beli, dan aku kayak kepincut dengan covernya yang bikin penasaran gimana sih ceritanya, terus kenapa ibu ini dan anaknya itu kenapa. Jadi kayak rasa kepo aku tuh tinggi banget, jadi kayak langsung beli dan baca, dan emang sebagus itu sih. Itu menceritakan tentang kehidupan Ruby yang melahirkan seorang anak yang bernama Gendis. Jadi awalnya dia itu pada saat melahirkan, setelah melahirkan dia tuh mengidap depresi gitu setelah melahirkan gitu, dan itu emang nyata, banyak banget ibu-ibu di luar sana yang mengidap itu setelah melahirkan. Makanya itu perlu banget dipantau dan harus ada dukungan dari keluarga, apalagi suami. Jadi tuh aku bener-bener terasa nyata banget bagaimana perjuangan Ruby dalam menghadapi depresinya, dan juga apalagi para tetangga, terus mertuanya yang kayak tidak mendukung dan tidak bikin Ruby itu nyaman gitu loh. Jadi banyak banget konflik, dan buku ini bagus banget lah buat kalian baca. Oke, buku yang selanjutnya, buku ini Death Note. Ini tuh karya siapa ya? Aku kurang tahu. Original concept by Sugumi Ohaba dan Takeshi Ohaba. Aku nggak tahu ini penulisnya siapa sih. Dia tuh bentuknya gini kalau misalkan dibuka ininya, terus ya udah gini aja. Menurutku buku ini juga adalah buku yang bagus sih, karena kalau misalkan kalian nonton animenya tidak jauh berbeda dengan cerita dalam buku ini gitu loh. Waktu itu di Bookstagrammer itu waktu dulu karena buku ini kan udah lama terbitnya, itu kayak stok buku ini tuh terbatas banget gitu ya, dan aku sampai rela pergi ke toko buku Gramedia dan akhirnya nemu, dan waktu itu kalau nggak salah tinggal beberapa piece aja bukunya, langsung ambil gitu. Jadi kayak nggak menyanyikan waktu. Jadi buku ini tuh cukup bagus sih gitu. Selanjutnya judulnya One of Us is Lying. Jadi buku ini tuh emang rekomendasi banget para bookstagrammer, apalagi bookstagrammer luar gitu ya. Dan buku ini tuh sebenarnya belum aku baca, tapi setelah melihat review mereka tuh jadi kayak ya udah pengen baca dan beli gitu. Oke, jadi buku yang terakhir, siap-siap, ini dia, Jeng. Judulnya Six Crimson Crayon karya Elizabeth Lim. Jadi buku ini tuh adalah buku andalan aku, buku yang aku sayang, dan buku yang termahal yang pernah aku beli. Menceritakan tentang kisah perjalanan seorang putri gitu namanya Shiori, yang dia mencari saudaranya gitu. Aku nggak terlalu paham gimana ceritanya. Aku tuh belum sama sekali baca bukunya karena udah terlanjur kepincut dan jatuh cinta dengan covernya begitu cantik sekali. Jadi kayak ada nuansa biru, terus ada sparkle, terus ada warna pink dan putihnya. Dan aku suka banget, sumpah ini kayak the perfect cover that I ever got. Aku tuh bener-bener suka banget dengan buku ini. Tapi menurut review yang aku lihat di Bookstagrammer, semua tuh orang suka dan kasih rating 5 atau 4. Aku cukup yakin bahwa buku ini tuh bagus karena mereka tuh rata-rata kasih ratingnya 4 atau 5. Kalau Bookstagram Indonesia masih jarang untuk review buku ini, dan aku biasa patokan ke Bookstagrammer luar untuk baca review-review mereka, dan akibatnya keracunan dan langsung beli nekat. Jadi seperti itu. Buku apa aja yang sudah kalian dapetin akibat keracunan dari Bookstagrammer, atau kalian searching Instagram gitu dan nemu Bookstagrammer yang review sebuah buku dan akhirnya kalian keracun, pingin beli juga buku itu? Kalian bisa komen di bawah buku apa aja. Buku yang tadi aku sebutin kalian sudah beli juga, atau kalian sependapat dengan aku, oh iya buku ini tuh gara-gara Bookstagrammer ini aku jadi beli buku ini. Kalian bisa komen di bawah supaya aku pengen tahu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.